awal diceritakan tentang seorang anak muda yatim piatu yang mahir dan sangat ahli dalam skill mekaniknya. Dia bernama Watobi alias Toby Marshall. Saat ini dia bekerja sebagai montir di bengkel warisan ayahnya yang belum lama ini meninggal dunia. Dan katanya, dulu ayahnya seorang pembalap liar yang hebat. Toby's been running again, and running fast. You want to make up your mind? What is it, 2, 3, or 4? Give me 4 clicks of compression. Dari kehebatan Toby yang merajai dunia balap liar di sana, akhirnya cerita dan kabar burung dari mulut ke mulut kian menyebar, hingga sampai kepada seseorang yang bernama Monarch. Dia adalah pendiri event balap liar rahasia bernama De Leon, yang merupakan kasta tertinggi di kalangan balap liar. Let me explain to all you people out there how this works one more time. Shut up! Listen to me! Have you ever even driven a race car? It's my race. It's the De Leon. Tapi kehebatan Toby tersaingi oleh orang yang bernama Dino, seorang pembalap liar yang juga hebat, walaupun mereka nggak pernah terlibat balapan secara langsung. Dino punya pacar bernama Anita yang ternyata adalah saudara kandung dari Pete, sahabat Toby tadi. Walaupun kelihatannya Toby juga naksir, tapi mungkin karena dia ngerasa kumagok alias canggung, jadi ya nggak berani. Anita. Thank you for watching out for Pete. Did you get my flowers? Yeah. I'm really sorry to hear about your dad. Dan ternyata di malam itu juga mereka akan melakukan balapan liar dengan 5 peserta lain dengan taruhan sebesar $5.000. Hal itu dia lakukan demi mencicil setoran tiap bulan dari jeratan hutang bank yang ditinggalkan mendiang ayahnya. Uniknya Benny, teman setim Toby, punya kelebihan, yaitu dia mahir dalam menyadap gelombang radio polisi dan punya jaringan luas dengan aparat. Dia punya akses untuk dapat menerbangkan pesawat terbang jenis Cessna untuk membantu Toby. Call me Maverick, or I will kamikaze this into your nuts. I took an Apache for a joyride, okay? That's all I said. Dan setelah semua peserta yang menggunakan mobil-mobil klasik muscle car telah bersiap di garis startnya dengan tanda bunyi klakson kereta api, maka balapan pun dimulai. Toby yang menggunakan mobil Ford Grand Torino 1969 itu gaspol dengan sangat tangguh, sementara Pete rekannya kelihatannya hanya menjadi pembalap bayangan aja untuk membantu Toby. That guy's Jersey car. Yeah. Setelah kemenangan itu, mereka merayakannya di bengkel milik Toby yang sederhana itu. Gak lama kemudian datanglah Dino dengan segala keangkuhan dan kesombongannya. Dan ternyata dia datang ke sana untuk meminta Toby merakit kembali mesin mobil Ford Mustang seri Carroll Shelby untuk diremajakan kembali. Nice driving. After 10 years, you want to just pick up some locker room fight. You, lost, Dino? Not me. I have a very special car that needs to be finished. I still haven't seen work as good as yours. It's the one Ford and Carroll Shelby were building when Carroll died. What kind of car are we talking about? Ford Mustang. Mobil itu diperkirakan punya nilai jual minimal $2 juta, dan kemudian Dino menjanjikan imbalan 25% dari harga penjualan kepada Toby. Walaupun awalnya semua teman Toby menolak karena mereka punya kenangan buruk dengan Dino, tapi akhirnya mereka berhasil merepair mobil Mustang itu untuk dipamerkan dan dijual. Trying to get her back or something?
Do it another way, homie. Have you lost your mind? I'm behind on. Really, Anita? Anita. Come on, guys. This is Carol Shelby. Tanpa disangka datanglah seorang wanita cantik yang tertarik dengan mobil itu. Dia bernama Julia, walaupun terlihat newbie dalam dunia otomotif, tapi siapa sangka dia tahu betul soal mesin. Diketahui Julia disuruh majikannya yang bernama Ingram. The kind of car you can just go to the mall and buy. 5.8 liter aluminium block, Sure. SVT supercharger and racing headers. Kemudian Julia membuat sebuah challenge kepada Toby dan Dino bahwa jika benar mobil itu bisa melaju dengan kecepatan maksimal 370 km per jam, maka dia akan mempertimbangkan tawaran harga $3 juta yang ditawarkan oleh Dino. Keesokan harinya Toby langsung membuat pembuktian di sebuah sirkuit. Toby yakin mesin Mustang rakitannya itu bisa tembus kecepatan maksimal yang diinginkan. Dan berhasil. Akhirnya Mr. Ingram setuju dengan harga final $2,7 juta. Going to cost me $3 million. That's the price. That was some driving, son. 2.7. Hey! Dino yang ngerasa tersinggung karena perkataan Pete yang bilang bahwa Toby lah pembalap terbaik dan mengalahkan pamornya, berniat menantang Toby balapan dengan mempertaruhkan komisi dari penjualan tadi. You know, I'm just about done with you. Hey, back off, Dino. Kemudian Dino mengajak Toby dan Pete ke sebuah tempat yang katanya itu adalah rumah milik temannya, seorang konglomerat edun kolektor mobil. Walaupun semua mobil itu ilegal, tapi kita lihat apa yang ada di dalam garasinya. Don't worry, he's in Monaco. Di dalam garasinya itu ternyata terdapat 3 buah mobil Koenigsegg Agera R. Semuanya identik, cuma beda warna doang. Dan Pete yang ngerasa tertantang karena perkataan Dino memutuskan untuk ikut balapan bersama mereka. Demi sebuah pembuktian siapa yang terbaik di antara mereka. Hingga saat mereka hendak memasuki garis finish, Dino yang dari tadi ngerasa dihalang-halangi dengan menabrak mobil. Those who war against you, behold, all those who were incensed against you. Pete akhirnya meninggal dunia, tapi saat itu Dino kabur dan mengkambing hitamkan Toby sebagai pelaku utama. Karena Dino berhasil menghapus jejak seolah-olah dia nggak ikut balapan saat itu. Karena kejadian itu Toby dipenjara selama 2 tahun, dan karena itulah dendam kesumat yang membara itu dimulai. They're lying. Dino was right behind him. He tapped his back bumper. You're the only one that can place Dino at the scene. Okay.